Pesanan baru diterima. Pesanan baru diterima. Pesanan baru diterima. Shopee, 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 Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak nasadonyo di mana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Padang Restoran atau Restoran Padang sejak tahun 1937 lah muncul di iklan surat kabar penulisan dalam bahasa Belanda saat kolonial masih menjajah. Artinya benar rumah makan Padang adalah populer dan melegenda sejak zaman dulu. Rumah makan Padang atau restoran Padang merupakan jenis usaha yang banyak dilakoni oleh perantau-perantau Minang di mana saja daerah perantauan selain menggalih atau berdagang pakaian atau lain-lain. Usaha rumah makan Padang termasuk yang paling dominan pilihan dari perantau Minang. Menyebut rumah makan Padang, tidak ada orang yang tidak tahu. Malah masakan rendang Allah merupakan masakan yang paling lama yang diakui dunia. Nasi Padang walaupun berasal dari Minangkabau dan dari berbagai macam daerah seperti dari Bukit Tinggi, Solo, Payakumbuh, Pariaman dan sebagainya, tapi orang lebih mengenal di perantauan nasi Padang. Dengan banyaknya usaha yang dibuka oleh perantau Minang dalam usaha rumah makan Padang itu menandakan bahwasanya masakan Padang diminati dan Allah memiliki penggemar setia di setiap daerah. Di zaman kolonial dulu atau pada awalnya menjadi dasar sampai kini. Konon asal mula nasi Padang yang dibungkus porsinya lebih banyak dibanding makan di tempat, merupakan rasa yang dimiliki oleh orang Minang atau orang awak untuk memberi lebih kepada pembeli makanan yang dibungkus 2 kali lipat dari makan di tempat, supaya nambah bungkus itu bisa makan bersama keluarganya di rumah. Menurut cerita di zaman kolonial dulu, hanya orang-orang yang terpandang dalam pengertian status sosial ekonominya seperti orang-orang Belanda yang ada di Indonesia atau demang-demang yang menjadi kaki tangan Belanda yang berani makan di tempat di restoran Padang. Kalau untuk kaum buruh dan kaum menengah ke bawah ingin mencicipi nasi Padang, berani membeli babungkui. Untuk itulah orang Minang, orang awak yang menggalih nasi Padang selalu memberi
labiah atau 2 kali lipat dari porsinya dari makan di Tampai. Itu sejarah nan dibaca dan didengar dari berbagai sumber. Banyaknya menu-menu nasi Padang nan sangat memiliki cita rasa dan bumbu dengan rempah-rempah, dan pasti tersedia di rumah makan Padang, seperti rendang. Rendang tidak saja merupakan favorit urutan pertama menu nasi Padang, tapi lah menjadi dua samba di adat Minang itu sendiri. Dan rendang pun lah diakui oleh dunia sebagai masakan yang paling lama. Ada filosofi tentang memasak rendang. Memasak rendang membutuhkan kesabaran, kearifan dan keikhlasan. Sebab memasak rendang itu bukan sesuatu yang gampang atau mudah. Mulai dari awal pemilihan daging, nanti campur bumbu dan angin api nampas. Lamu memasaknya dan baat rumah adua atau mengacau nanti sehingga rasa lezat dari rendang itu akan ada. Selain rendang mungkin ada jenis ayam seperti ayam goreng, ayam bakar, dan sebagian restoran ada ayam pop namanya, ayam gulai dan lainnya. Terus ada kalio merupakan seperti rendangan alun rendang berkuah atau rendang sebelum jadi rendang, itu biasanya disebut kalio. Yang paling umum lain adalah gulai kapalo ikan kakap. Itu merupakan adujo banyak juga yang favorit di pelanggan atau peminat makanan ikan gulai kapalo kakap. Dendeng batoko. Untuk dendeng ko biak-biak ko banyak nan acok kosong di rumah makan Padang yang menengah ke bawah. Mungkin di restoran-restoran Padang masih tetap menyediakan tunjang atau kecil, termasuk menu nan selalu ada di rumah makan Padang karena merupakan bagian dari menu favorit pulau di rumah makan Padang. Ikan asam padeh. Asam padeh merupakan menu yang juga termasuk unik dan mang adonyo dari Minang. Biasanya ikan yang dipakai ke rata-rata yang banyak bojeli adalah tongkol atau lain-lain. Cita rasa dari nasi Padang memang tidak ada duanya dengan filosofi dan sejarah yang menarik. Dengan menjamurnya rumah makan Padang khususnya di perantauan tentu membuat persaingan semakin baik, ditambah lagi dengan banyaknya jenis makanan-makanan lain baik lokal maupun makanan restoran dari luar negeri
seperti KFC, McDonald, ataupun restoran-restoran lokal dan berkembang pesat seperti ayam geprek bensu atau ayam geprek lainnya, serta jenis makanan lainnya seperti kebab Turki atau dan lain-lain. Burger King yang membuat persaingan dalam usaha rumah makan Padang khususnya di perantauan sangat kompetitif. Dalam hal iko, menurut pandangan ambo, yang agak aneh adalah ambo mencari orang awak yang menjadi pengusaha rumah makan Padang hanya memandang bakso kompetitornya cuma rumah makan Padang yang lain saja. Sesungguhnya restoran atau rumah makan jenis lain itu pun adalah kompetitor. Sehingga yang taraso adalah persaingan kita sama kita yang lebih menonjol kalau kita lihat dari sisi persaingan, dan malah sangat disayangkan ada persaingan awak sama awak dalam usaha rumah makan ko yang membuat hubungan kekeluargaan kita yang harusnya kuat di perantauan agak susah dipertemukan. Artinya rumah makan di wilayah terdake itu paling susah untuk berkumpul di acara ikatan keluarga Minang misalnya, atau persatuan Minang lainnya. Iko ndak bisa gitu bohongi atau bangnya tuh terjadi. Seharusnya namanya usaha tentu iya ada persaingan. Kita harus menjadikan kompetitor itu sebagai juga bisa sebagai sarana baraja. Jadikanlah kompetitor itu untuk kita mengevaluasi usaha kita sendiri, bukannya mohon maaf malah ikolah rahasia umum lah kalau dalam usaha rumah makan Padang tuh banyak di sana gitu yang salah langkah, langang galih alah katanya ke orang pita atau dukun atau paranormal, bukan mencoba untuk evaluasi diri apa kelebihan kompetitor dan apa kekurangan diri kita dalam bersaing tersebut. Seharusnya dengan banyaknya kompetitor menjadikan bahan referensi untuk berinovasi semakin banyak. Jadi kita indah diam dalam pengertian konsisten dengan cara lamu taruh mesti ada berani untuk melakukan inovasi-inovasi baru yang mungkin keluar dari pakemnya rumah makan Padang. Dalam berusaha persaingan pasar itu bukan hal baru, merupakan bagian dari kehidupan atau perjalanan yang hadapi dalam kehidupan berusaha. Dalam persaingan itu kita banyak melakukan cara bisa bertahan atau berkembang atau memenangkan persaingan tersebut secara
sportif. Mungkin dalam menghadapi kompetisi dalam berbisnis kita harus balik potensi pasar nado, mencari menganalisa siapa saja pesaing nang kompeten terhadap usaha kita, sehingga kita akan bisa melakukan strategi dalam usaha memenangkan persaingan tersebut. Perubahan gaya hidup pelanggan, minat dan kebutuhan konsumen pun merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Ciptakan produk yang berbeda. Inovasi itu penting. Inovasi itu harus dalam pengertian rumah makan Padang yang selama menu nyolah standar nyolah buliah lah apa di luar kepala orang, mungkin tidak ada salahnya untuk memberi varian-varian dari menu yang ala ado itu. Semisal ayam bakar atau ikan bakar. Kecenderungan rumah makan Padang bicara ikan bakar mungkin sama saja sebenarnya, atau ayam bakar sama saja sebenarnya. Mungkin bisa divariankan dengan saus Padangnya atau saus tiramnya atau jenis-jenis sambal atau sambalado jenis lain yang menjadikan inovasi bagi menu tersebut. Nah, selanjutnya yang paling penting pula rumah makan atau restoran kita tuh harus bisa menonjolkan keunggulan produk apa atau menu apa yang unggul di rumah makan kita tuh. Artinya produk unggulan itu akan membawa konsumen untuk selalu loyal dan setia terhadap rumah makan gitu. Kualitas produk dan pelayanan nan baik akan semakin meningkatkan loyalitas konsumen. Dan selanjutnya amuah atau menerima atau mau mengkritik diri tentang kelemahan kita dan mempelajari kelebihan dari pesaing atau mengakui kelebihan pesaing sehingga kita bisa untuk meniru atau memperbaiki usaha kita dari pelajaran kelebihan usaha pesaing. Mungkin dari sisi harga atau persaingan harga atau parang harga mungkin di zaman kini tidak terlalu berarti, tapi bisa dimainkan sebagai bentuk diskon atau promosi dalam strategi mengundang konsumen lebih banyak, tapi bukan dalam menjatuhkan harga dalam untuk menyaingi kompetitor. Itu pun tidak akan menjadi efektif. Selanjutnya banyak atau mungkin pada umumnya rumah makan Padang itu rumah makan Padang ada di perantauan khususnya paling malih berpromosi, baik mempromosikan restorannya atau rumah makannya maupun mempromosikan produk. Sementara kita
Mancalia atau Baraja atau Malie bisnis raksasa luar negeri saja sampai hari ko masih tetap mempromosikan diri. Sementara kita mungkin banyak di media cetak maupun media elektronik sangat mungkin tidak ada lah promosi dari rumah makan atau restoran Minang atau restoran Padang. Nah, ditambah lagi kemajuan teknologi, ambo kita lihat rumah makan Padang atau restoran Minang atau orang awak paling lambe untuk mengantisipasi, untuk menerima perkembangan zaman itu. Itu kesimpulan lah ambo bisa observasi dari beberapa data, mungkin data ketek di wilayah tertentu. Seperti berkembangnya teknologi pesan antar yang sangat menjamur, dan dari data penjualan online-nya pun sangat tinggi. Tapi banyak restoran Minang yang lama atau kurang memaksimalkan atau mengoptimalkan fasilitas atau pasar itu. Kalaupun ada yang lah terdaftar di GoFood-nya Gojek atau GrabFood-nya Grab atau ShopeeFood-nya Shopee, hanya sekedar ado, atau kalau boleh hanya ikut saja tanpa mengatakan bahwa itu pasar yang terbuka juga untuk mendatangkan hasil dan keuntungan. Selanjutnya, strategi harus berani yang biar risiko. Artinya biar risiko bukan bertindak dalam perhitungan. Strategi untuk memenangkan pasar itu tentu kita harus berani melakukan terobosan. Artinya seperti contoh tadi, berkembangnya aplikasi-aplikasi pesan antar yang mana transaksinya online. Banyak pengusaha-pengusaha rumah makan Padang entah karena tidak paham, entah karena hal baru pun tidak diterima secara tidak diterima. Bahasa itu merupakan peluang baru. Banyaknya sekedar daftar, kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya apa. Sementara aplikasi pesanan antarku bisa dimainkan untuk menghasilkan hasil yang optimal, dengan misalnya di awal pendaftaran itu kita berani memberi diskon besar. Jadi bisa memberi diskon besar kok, jangan berpikir bahwa kita menjual murah, tapi berpikirlah bahwa itu awal dari biaya promosi nawa buang karena kalau kita buka toko offline atau restoran offline, kita kan harus membeli banner spanduk, membeli kursi meja,
Sementara di online biaya itu tidak ada. Keluarkanlah biaya itu untuk promo awal, misalnya ikut diskon sehingga rating dari aplikasi itu naik, pengunjungnya banyak, yang akan menghasilkan transaksi yang banyak pula. Mungkin untuk skala rumah makan menengah ke bawah, rumah makan Padang khususnya di perantauan di kota-kota besar, banyak yang lah terpinggirkan. Mungkin yang bertahan yang bagian dari restoran-restoran yang lah punya pondasi kaki yang kuat. Baam ambo katakan begitu, karena kebanyakan rumah makan Padang tersebut terkendala dengan kontrak sampai dan mahal, sehingga harus pindah. Begitu pula dengan menyamurnya, bertambah banyaknya rumah makan serba 10.000 yang secara sejarah restoran Minang itu, restoran Padang itu adalah high class. Dengan adanya serba aku malah kalau dalam pandangan sangat disayangkan, karena secara hitungan matematis keuntungan pun bagi pengusaha pun tidak ada pula yang akan menjadi optimal, karena dengan harga yang murah sementara karajo tetap sama, biaya operasional tetap kurang lebih sama, sehingga keuntungan itu pasti sangat tipis. Harapan ambo orang Minang yang terkenal dengan egaliternya, sehingga banyak menjadi pengusaha atau bauso sendiri. Bukakanlah hati, bukakanlah mata baso. Ada teknologi, ada zaman, ada kondisi yang harus diadoi, dan kita pun harus ikut dalam perkembangan zaman. Kuasai teknologi, maka akan membuat sesuai pasar. Mohon maaf kalau ada kekurangan, karena harapan untuk kemajuan orang Minang. Terima kasih atas segala atensinya, kritik dan saran silahkan di komentar. Sekali lagi mohon maaf kalau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.